Ini saya bisa menyampaikan sebuah presentasi demi memenuhi tugas dari mata kuliah Organisasi Sistem Komputer. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan dengan NIM 3922450029 dari Prodi Teknik Informatika semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B, kelas weekend yang beralamat di Cikarang Pusat, Tegal Danas. Dalam hal ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Organisasi Sistem Komputer Dasar. Definisi organisasi sistem komputer merujuk pada cara berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah komputer berinteraksi dan bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini mencakup struktur dan hubungan antara komponen seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input maupun output. Secara umum, organisasi sistem komputer mencakup pertama, arsitektur, desain logis dari sistem termasuk instruksi set, tipe data, dan cara komponen berinteraksi. Yang kedua, struktur, cara komponen fisik diorganisasi dan dihubungkan seperti bus data, jalur komunikasi, dan modul penyimpanan. Yang ketiga, fungsi atau tugas yang dijalankan oleh setiap komponen seperti pengolahan data oleh CPU, penyimpanan data di memori, dan pengolahan input maupun output. Organisasi sistem komputer mempengaruhi performa, efisiensi, dan kemampuan sistem dalam menangani berbagai jenis aplikasi dan proses. Ada beberapa komponen utama yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, CPU, yang kedua memori, yang ketiga sistem bus, yang keempat arsitektur komputer, yang kelima sistem input maupun sistem output. CPU atau Central Processing Unit atau unit pemrosesan pusat adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan memproses data. Fungsi utamanya meliputi pertama, eksekusi instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori, mendekodekannya dan mengeksekusinya. Yang kedua, pengolahan data, melakukan perhitungan aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diterima. Selanjutnya, tiga, ALU atau Arithmetic Logic Unit bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logik seperti penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Yang keempat, CU atau Control Unit mengontrol dan mengarahkan operasi CPU dengan menginterpretasikan instruksi dari memori dan mengkoordinasikan aktivitas komponen lainnya. Yang kelima, register, memori kecil yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya, memori komputer adalah komponen yang menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan program. Ada beberapa jenis memori dalam komputer, diantaranya Random Access Memory atau RAM, memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer beroperasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijalankan secara bersamaan. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory, memori yang menyimpan instruksi permanen seperti firmware. Data dalam ROM tidak bisa diubah atau hanya bisa diubah dengan cara tertentu dan tetap ada meskipun komputer dalam keadaan mati. Yang ketiga, cache, memori kecil yang sangat cepat yang terletak dekat CPU. Cache menyimpan salinan data dan instruksi yang sering digunakan untuk mempercepat akses dan mengurangi waktu tunggu. Yang keempat, memori sekunder. Ini termasuk hard disk, SSD, dan media penyimpanan lainnya yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Meskipun lebih lambat dibandingkan RAM, memori sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Setiap jenis memori memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, dan semua bekerja sama untuk memastikan kinerja komputer yang optimal.
Selanjutnya, sistem bus adalah sistem bus dalam konteks teknologi informasi dan komputer merujuk pada arsitektur yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer. Ini memungkinkan transfer data antara perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input-output lainnya. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari sistem bus. Yang pertama, bus data, mengangkut data antara komponen. Lebar bus data misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit mempengaruhi jumlah data yang dapat ditransfer sekaligus. Yang kedua, bus alamat, mengidentifikasi lokasi memori yang akan diakses. Lebar bus alamat menentukan jumlah alamat yang dapat diakses. Bus kontrol, mengirimkan sinyal kontrol untuk mengatur dan mengoordinasikan operasi antara komponen. Selanjutnya, arsitektur komputer. Von Neumann dan Harvard adalah dua model dasar dalam desain arsitektur komputer yang memiliki perbedaan signifikan dalam cara mereka mengelola data dan instruksi. Pertama, arsitektur von Neumann. Yang pertama, menggunakan satu memori dan menyimpan data dan instruksi. Hal ini berarti instruksi dan data berbagi ruang penyimpanan yang sama. Yang kedua, alur kontrol. Program dieksekusi dengan mengambil instruksi dari memori satu persatu. Yang ketiga, memiliki dua memori terpisah untuk instruksi dan data. Memungkinkan akses simultan. Ini mengurangi bottleneck karena instruksi dan data dapat diambil secara bersamaan. Yang keempat, kecepatan. Dapat meningkatkan kecepatan eksekusi karena memungkinkan pemrosesan yang lebih efisien. Selanjutnya, sistem input maupun sistem output. Perangkat input-output adalah komponen yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan pengguna atau perangkat lain. Berikut adalah beberapa contoh perangkat input maupun output. Untuk perangkat input, di sini saya memberikan 4 contoh. Pertama, papan ketik atau keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga pemindai, yang keempat mikrofon. Ada juga beberapa contoh dari perangkat output. Yang pertama monitor, kedua printer, ketiga speaker, yang keempat proyektor. Perangkat input output sangat penting dalam sistem komputer karena mereka menjembatani komunikasi antara komputer dan dunia luar. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu pengetahuan buat kita semua. Dan jika ada kesalahan dari segi penyampaian, baik tata cara maupun ucapan, semoga bisa saya perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.